bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan dipendengarkan dengan suara-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, tetapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, biar mengurapi hamba-Mu, biar berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mengurapi setiap para pendengar, pemirsa yang menonton live streaming saat ini, agar kami semua betul-betul tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, agar supaya firman Tuhan yang disampaikan tertanam dan berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap untuk belajar, merenungkan akan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam generasi, haleluya. DPA, biar kita tetap bergerak dan berdampak, haleluya. Puji Tuhan, ini minggu yang ketiga KPA beribadah secara live streaming. Tentunya punya kerinduan para KPA yang ada, bahkan seluruh jemaat GBI Raja Wali, untuk beribadah seperti biasa. Tetapi apa daya, saat ini memang sangat dibuat perubahan dunia saat ini. Ya, kita betul-betul diarahkan dalam hidup dimensi yang baru. Kita diusahakan untuk merubah gaya dalam setiap beribadah sekreatif mungkin. Karena memang situasi saat ini pandemi COVID-19. Dan masih tetap dalam tema COVID-19. Karena memang ya saya bilang tadi bahwa merubah tatanan kehidupan dunia. Ya, jadi biasa beribadah dengan leluasa di gereja, di rumah, berkumpul bersama-sama. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita dirubah secara total. Dan kita mau tidak mau harus memperbiasakan, harus merubah gaya, harus kreatif, sekreatif mungkin, agar supaya tetap firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan. Dan malam hari ini saya mengajak kita semua, kita mau buka dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya jemput kita jemaat di rumah, bangkit berdiri, bahkan yang semua ada di rumah Tuhan, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca Mazmur 121, bukan 212. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini saya mau bahas tema bahwa bagaimana kita tetap bertahan dalam kesesakan. Haleluya. Tema malam hari ini ibadah KPA, ya, Komisi Pemuda Anak Jemaat GBI Raja Wali. Saya mau bahas tema bertahan dalam kesesakan. Situasi saat ini, bagaimana saya sudah dalam pembukaan tadi menyampaikan bahwa tatanan kehidupan dunia ini dibuat berubah dengan COVID-19. Kalau kemarin-kemarin kita bicara mengenai iman dan hikmat. Tetapi bagaimana saat ini kita mengaplikasikan itu, iman dan hikmat. Ya, seperti pemazmur, malam hari ini kita baca pemazmur mengatakan bahwa perlindungan atau dalam judul perikop Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau ini pemazmur mengatakan bahwa dalam peperangan tempat perlindungan adalah gunung-gunung, batu-batu. Tetapi di Damaskus
Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang aman di dunia ini. Hanya yang aman kalau kita mau bicara malam hari ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, sadar dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi malam hari ini, yang pertama kita sadar dan percaya, kita sadar betul bahwa pertolongan pasti hanya datang daripada Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pertolongan hanya datang pasti dari Tuhan. Dalam kesesakan, dalam situasi seperti ini, kita dibuat tidak berdaya. Kita dibuat pergerakan sedemikian rupa dibatasi. Dan sampai saat ini kita manusianya tahan, tidak bisa menyerang. Ya, kalau saat ini melihat bahwa COVID-19 belum ada penemuan, belum ada vaksin, dan bahkan WHO menyampaikan akan panjang perjalanan ini. Makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi sampaikan, mari kita mau berdamai dengan COVID. Kalau kemarin PGI mungkin, mari berdamai dengan manusia. Tapi kita di saat ini diarahkan, mari berdamai dengan COVID. Dalam tanda kutip, berarti kita berkegiatan, tapi dengan standar COVID-19, dengan standar harus aman dalam setiap kegiatan. Bahkan disampaikan, umur 45 ke bawah harus bergerak. Seperti KPA, Komisi Pemuda Anak, mulai dari bayi sampai 45 tahun, adalah orang-orang yang produktif. KPA, ini pembatasannya sampai 45 tahun. Makanya pemerintah juga menyampaikan, mungkin BUMN setelah Lebaran, dari umur 45 tahun ke bawah, mereka mulai bekerja seperti biasa, tentu dengan standar COVID-19 dalam setiap kerja. Physical distancing, social distancing, pakai masker, cuci tangan, biarnya anak mau makan cuci tangan. Orang dipaksakan harus cuci tangan. Ya, mau masuk di toko, saya bilang mau cuci tangan, Pak cuci tangan. Mau suruh makan, tapi ternyata enggak, cuma cuci tangan. Haleluya. Ini kita dibuat seolah tidak berdaya. Karena kita hanya bisa bertahan saat ini. Tidak bisa menyerang. Kalau pemain bola, orang semesti menyerang. Tapi saat ini kita hanya bisa bertahan. Dengan bertahan dengan kesesakan, firman Tuhan katakan, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Maka yang pertama yang kita bicarakan adalah sadar dan percaya betul bahwa pertolongan pasti hanya datang daripada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, dalam firman Tuhan ayat 3, 4, dan 5. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi hal yang kedua, kita sadar dan percaya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan menjaga kita semua. Amin. Tuhan menjaga kehidupan kita. Saya mau sampaikan ini bukan cuma sekedar yang kita yang ada di jemaat GBI Raja Wali, tapi pada saat live streaming disampaikan, semua bisa melihat, semua bisa menonton. Mungkin saat ini yang menonton, orang yang sudah plus, yang sudah positif akan COVID-19. Saya mau sampaikan bahwa malam hari ini, bahwa Tuhanlah pertolonganmu. Tuhan akan menjagamu. Pastikan itu dalam kehidupanmu. Selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan firman Tuhan malam hari ini disampaikan. Bukan hanya sebagai jemaat GBI Raja Wali. Tetapi yang mungkin menonton saat ini. Orang yang betul-betul saat ini posisi dalam keadaan sakit. Bukan cuma COVID-19, tapi apapun nama sakit penyakitmu. Mungkin kau hilang harapan, mungkin engkau putus asa. Tetapi firman Tuhan hadir malam hari ini menyampaikan bahwa bagaimana kita mau bertahan dalam kesesakan. Yang pertama kita percaya betul bahwa
Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Orang yang percaya pasti akan mengandalkan Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28, justru Tuhan Yesus menyampaikan, marilah semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di ayat 28 baru memberi kelegaan. Nanti di ayat 29, aku akan mendapat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi pemazmur, waktu dia menyampaikan nyanyian siara ini, dia menyanyikan ini, bahwa hanya mau berlindung di gunung-gunung. Dia memandang gunung-gunung, di mana kita mau sembunyi akang? Di batu-batu mana lagi, bukit-bukit mana lagi saya mau sembunyi? Tetapi tidak ada yang aman di sana. Di dunia ini tidak ada yang aman. Maka kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan yang selalu memberikan harapan, yang selalu memberikan pertolongan dan menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan, bertahan dalam kesesakan, bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Saya mau bilang bahwa COVID-19 bukan cuma masalah penyakit, tapi kita bicara sosial, bicara ekonomi. Mungkin penyakit yang lain waktu sudah kemarin-kemarin ada SARS, apapun namanya, masih bisa berkumpul, masih bisa bekerja. Tapi ini betul-betul kita seperti putus harapan. Tetapi di dalam Tuhan, mari kita bertahan di dalam kesesakan, karena ada firman Tuhan yang hadir malam hari ini, yang betul-betul kita yakin dan percaya, kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, dan pasti datang dari Tuhan, menolong, memberkati kita. Yang kedua, sadar bahwa keadaan apapun, Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Di ayat firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan melebihi kemampuan kita. Di mana ayat 1 Korintus 10, ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jemaat Tuhan malam hari ini, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan mungkin saat ini yang lagi sakit, yang terpapar virus COVID-19, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena ada tangan Tuhan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita bertahan dalam kesesakan real time, sesuai dengan kondisi, situasi saat ini yang terjadi. Bahwa bagaimana kita mau bertahan dalam kesesakan. Ya, kalau dalam kesehatan kita tetap jaga imun. Tetapi kalau kita dalam firman Tuhan, kita tetap jaga iman. Agar kita tetap selalu kuat. Tidak loyo, tetap semangat melayani Tuhan. Sambil kita menjaga imun kita, agar kita tetap sehat, tetap kuat. Ya. Karena memang luar biasa. Saya bilang tadi tatanan kehidupan. Orang yang bersin dulu bilang, bless you, Tuhan berkati. Sekarang, bersin, baca kok, kaki virus. Aduh, memang luar biasa. Bercerai kita runtuh. Sekarang, bersatu kita runtuh. Ya, memang dibuat berubah tatanan kehidupan. Di Amerika kemiskinan naik 17% kalau baca di berita. Saya bukan pengamat, tapi saya sering baca berita. Naik 17%. Dan pemerintah tentunya kita melihat bahwa tidak memilih salah satu, COVID atau ekonomi. Jadi dua-dua harus jalan. Kalau kita harus memutuskan COVID, memang total lockdown atau PSBB, perekonomian pasti hancur-hancuran.
pemerintah mengambil titik tengah, COVID-19 tetap diputuskan, perekonomian tetap jalan. Mungkin kalau di tempat lain sudah lockdown, sudah mau hampir bangkrut. Amerika saja mau butuh berapa ratus triliun untuk pinjaman, untuk menghidupkan lagi perekonomian mereka. Tetapi saya tidak bicara untuk menakutkan, tapi saya mau sampaikan malam hari ini, ada satu firman Tuhan yang mampir, yang hadir malam hari ini, menguatkan kita, bahwa kita bertahan dalam kesesakan. Yang pertama, kita percaya, sadar bahwa Tuhanlah penolong kita, satu-satunya penolong. Mungkin kalau tetangga, kalau dengan jemaat, mungkin hanya sebatas membantu saat ini. Mungkin pemerintah membantu kita juga terbatas, mungkin ada yang terlewatkan, mungkin ada yang belum dapat. Tetapi firman Tuhan hadir malam hari ini, menolong, memberkati kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kedua, sadar dan percaya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Yang terakhir adalah jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saya mungkin akan ke ayat yang lain, karena ini menyangkut anak muda, pemuda remaja, dewasa muda. Mungkin ada yang hafal ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang ketiga, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin saat ini dalam kesesakan, dalam perekonomian, siapa mungkin tidak, artinya semua lini berdampak masalah ekonomi. Yang tadinya kerja di kantoran, mungkin di toko, di restoran, tapi saat ini ditutup karena memang pandemi COVID ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hadir malam hari ini, menguatkan kita, bahwa kita diingatkan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kalau orang berhenti berharap kepada Tuhan, orang mau bilang apa aja itu mau jadi. Tetapi orang yang percaya tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan, ini salah satu ayat janji firman Tuhan untuk pengharapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, pemuda remaja, dewasa muda, dan anak Betel Indonesia. Malam hari ini bahkan seluruh Jemaat GBI Raja Wali, mari kita bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan hadir malam hari ini. Mari kita aplikasikan, mari kita praktekkan bahwa mau bertahan dalam situasi seperti ini. Saya sampaikan ini bukan berarti kemarin-kemarin orang boleh bebas, tidak, ya ayat ini tidak muncul, tapi memang situasi seperti ini, bagaimana kita saling menguatkan satu sama yang lain. Karena firman Tuhan menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan kompas, seperti tadi dalam doa bahwa firman Tuhan kompas. Kalau orang so hilang ini firman Tuhan, orang so hilang jejak, so hilang arah. Tidak di rel, kalau rel kereta api, so nyak mau sampai itu kereta api kalau so di luar rel. Jadi bagaimana kalau kita finish, kita tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Haleluya. Ini malam hari ini yang bisa saya sampaikan untuk KPA, Jemaat GBI Raja Wali, bahkan seluruh pendengar yang ada di Desa Kerumenga dan pemirsa yang menonton live streaming saat ini. Biar kita bertahan dalam kesesakan. Saya mengambil kesimpulan untuk firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Yang kedua, kondisi apapun, masalah apapun, Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Situasi seperti ini, tetap andalkan Tuhan. Tuhan tetap menjaga kehidupan kita dan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya.